Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura miskin. Episode 164. Di episode sebelumnya, Ayah Yuli selaku kades di desa Mekar melihat kobaran api yang melahap penggilingan milik kakek Warso, serta 5 buah truk yang mengangkut mesin penggilingan tersebut. Bukannya membantu para warga untuk memadamkan api, beliau malah masuk ke dalam rumahnya, dan langsung mengunci rapat pintu rumah tersebut. Sementara para warga, yang sedang berusaha memadamkan api. Namun karena keterbatasannya volume air, mereka pun terlihat kesulitan untuk memadamkan api yang kian membesar. Singkat waktu, malam pun telah berlalu. Terlihat pagi itu, bangunan penggilingan, beserta 5 mobil truk milik perkebunan Winata, telah habis dilalap api. Para teknisi yang masih berada di desa tersebut, mereka pun langsung menghubungi Jasmine untuk melaporkan kejadian tersebut. "Halo, selamat pagi Nona," ucap salah satu teknisi, yang saat itu tengah menghubungi Jasmine. "Ya halo selamat pagi," sahut Jasmine. "Anu Nona, semalam, terjadi kebakaran. Penggilingan dan 5 buah truk, semua habis dilalap api," ucap si teknisi, yang tampak terlihat gugup. Sementara Jasmine, mendengar kabar itu, ia pun langsung kaget. "Apa? Kenapa bisa terjadi? Apa ada korban jiwa, dan kenapa dari semalam tidak memberitahukan padaku?" ucap Jasmine. "Maaf Nona, semalam kami sibuk membantu warga untuk memadamkan api. Dan mungkin karena panik, kami sampai lupa untuk menghubungi Nona. Tapi syukurlah, kebakaran semalam tidak menimbulkan korban jiwa," ucap si teknisi. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, "Ya sudah, syukurlah kalau tidak ada korban jiwa. Apa Pak Aditya sudah tahu mengenai kejadian ini?" tanya Jasmine. "Belum Nona, kami tak memiliki nomor telepon Pak Aditya," sahut si teknisi. "Ya sudah, kalau begitu saya tutup dulu teleponnya, karena saya akan menghubungi Pak Aditya," ucap Jasmine, lalu menutup panggilan tersebut. Namun, baru akan menghubungi Aditya, tiba-tiba, handphonenya kembali berdering. Tanda ada panggilan masuk, yang berasal dari nomor yang tak ada di daftar kontaknya. "Nomor baru, siapa ya?" gumam Jasmine, seraya menerima panggilan tersebut. "Halo selamat pagi," ucap Jasmine. "Nona, bagaimana? Apa kamu sudah mendengar kabar dari desa Mekar?" sahut si penelpon gelap, yang belum diketahui namanya. "Maaf, ini siapa ya? Dan bagaimana Anda bisa tahu kejadian di desa Mekar?" tanya Jasmine. Setelah itu terdengar lagi, si penelpon berkata, "Saya Tuan Firdaus. Itulah akibatnya, jika kamu berani mencoba untuk melawanku," ucap si penelpon, yang ternyata adalah Tuan Firdaus. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Firdaus berkata, "Kali ini, hanya penggilingan itu saja yang saya bakar. Tapi jika kamu masih mencoba untuk menginjakan kakimu di desa Mekar, maka hari itu, mungkin adalah hari terakhirmu melihat dunia," ucap Tuan Firdaus, yang membuat Jasmine seketika menjadi pucat. "Ingat, sampaikan juga ucapanku ini pada bos kamu, jangan sampai dia mencoba kembali berurusan denganku," ucap Tuan Firdaus, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Jasmine, ia pun langsung syok, ketika mendengar ucapan Tuan Firdaus. "Aduh bagaimana ini," gumam Jasmine, sembari melakukan panggilan pada Aditya. "Halo Yang," ucap Aditya setelah panggilan tersambung. "Ya halo juga Yang," sahut Jasmine, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Yang, please Yang, kamu enggak usah kembali lagi ke desa Mekar," ucap Jasmine dengan nada suara seperti sedang memohon. "Kamu kenapa sih Yang? Kok tiba-tiba ngomong gitu?" ucap Aditya, yang belum mengetahui kejadian yang terjadi di desa Mekar. Mendengar ucapan Aditya, Jasmine pun langsung menceritakan kejadian yang terjadi akibat dari ulah Tuan Firdaus. Setelah mendengarkan semua cerita itu, Aditya pun berkata, "Yang, coba sekarang kirimkan padaku nomor yang tadi ia gunakan untuk menghubungimu. Kalau dibiarkan terus, bisa-bisa makin banyak desa yang jadi korban ketamakannya," ucap Aditya. Saat itu, Jasmine mati-matian menolak untuk memberikan nomor tersebut. "Yang, sebaiknya lupakan saja kejadian ini. Saya tidak mau, kalau sampai terjadi apa-apa denganmu," ucap Jasmine.
Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, jika dia tidak segera dihentikan, dia akan terus-terusan melakukan hal yang sama. Untung saja, kebakaran semalam tidak menimbulkan korban jiwa. Jika ada, maka sayalah yang bertanggung jawab, ucap Aditya yang mulai terlihat emosi. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, Yang, mendingan kita lapor polisi saja, biar mereka yang menyelesaikan masalah ini. Apa, lapor polisi? Orang seperti dia, sudah pasti kenal beberapa orang di kepolisian, ucap Aditya, lalu kembali berkata, lagian, kalau hanya di penjara, sepertinya terlalu enak untuknya. Yang saya inginkan, membuat dia benar-benar hancur, agar dia bisa rasakan, apa yang dirasakan orang yang pernah ia tindas, ucap Aditya, lalu kembali meminta nomor telepon Tuan Firdaus. Dan karena terus didesak oleh Aditya, Jasmine pun dengan terpaksa memberikan nomor tersebut. Setelah mendapat nomor tersebut, tanpa berlama-lama, Aditya pun langsung menghubungi Tuan Firdaus. Sementara Tuan Firdaus, yang saat itu akan berangkat ke kantornya, tiba-tiba terdengar handphonenya berdering. Tanda ada panggilan masuk, yang berasal dari Aditya. Halo, selamat pagi. Maaf, dengan siapa ini? Ucap Tuan Firdaus, setelah menerima panggilan tersebut. Ya, selamat pagi juga. Kenalkan, saya pemilik perkebunan Winata Organik, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun tertawa, lalu berkata, oh, Anda rupanya. Bagaimana, apa Anda suka dengan hadiah dariku? Ingat, itu hanya sebagai peringatan saja. Jika kamu masih mencoba mengusikku lagi, lihat saja, apa yang akan saya lakukan padamu dan semua kerabatmu, ucap Tuan Firdaus. Mendengar ucapan itu, Aditya pun kembali berkata, apa Anda pikir saya akan takut dengan ancaman dari Anda? Ingat Tuan, jika Anda tidak segera meninggalkan desa Mekar, maka satu penggilingan, yang Anda hancurkan tadi malam, akan Anda bayar dengan seluruh kekayaan milik Anda, ucap Aditya, lalu menutup panggilannya. Sementara Niko, yang tanpa sengaja mendengar percakapan itu, apalagi melihat ekspresi wajah Aditya yang tidak biasa, ia pun, sampai tak berani bertanya pada Aditya. Namun lain halnya dengan Aditya. Saat melihat Niko yang lewat di hadapannya, ia pun berkata, Nik, entar gua minta tolong ya, buat ngantarin sampel air dan tanah ke Balai Pertanian, untuk mengecek kondisi sampel air dan tanah yang berasal dari desa Mekar. Oh, siap-siap, ucap Niko, lalu kembali berkata, emang hari ini kamu mau kemana? Saya ada keperluan penting dengan Tuan Firdaus, ucap Aditya, yang lagi-lagi membuat Niko menjadi kaget, namun tak berani untuk melarang Aditya. Ya sudah, tapi kamu hati-hati saja Dit, ucap Niko. Singkat waktu, jarum jam terus berputar. Terlihat saat itu, Aditya yang telah berada di depan gerbang kantor milik Tuan Firdaus. Saat akan melangkah memasuki gerbang, Aditya pun sempat dicegat oleh seorang security. Maaf mas, jika ingin masuk, masnya wajib lapor dulu, ucap si security, sembari menunjuk ke arah papan, yang bertuliskan, tamu wajib lapor. Oh iya maaf mas, sahut Aditya, lalu melaporkan perihal kedatangannya. Namun saat mengetahui, kalau maksud dari kedatangan Aditya adalah untuk menemui Tuan Firdaus, si security pun berkata, waduh mas, sebaiknya kalau masnya mau menemui Tuan Firdaus, masnya harus ganti pakaian dulu. Kalau seperti ini, sudah pasti, Tuan Firdaus tidak akan mau menemui masnya, ucap si security, saat melihat baju dan celana jeans yang dipakai oleh Aditya. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, waduh Pak, berarti saya harus pulang ke rumah lagi dong. Tolong dong Pak, rumah saya jauh, masa harus balik lagi, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, si security pun kembali berkata, ya sudah, kalau gitu masnya langsung aja ke resepsionis, mudah-mudahan Tuan Firdaus mau menemui masnya, ucap si security. Oh makasih banyak Pak, sahut Aditya, lalu kembali melangkahkan kakinya. Dan lalu, sesampainya di bagian resepsionis, Aditya pun langsung memberitahukan perihal kedatangannya. Oh ya mbaknya bilang saja, ada orang dari desa Mekar yang ingin menemuinya, ucap Aditya pada si resepsionis. Dan benar saja, setelah mengetahui, kalau yang ingin menemuinya adalah warga desa Mekar, tanpa basa-basi, Tuan Firdaus pun langsung menyuruh si resepsionis untuk mengantarkan Aditya ke ruangannya. Sesampainya di ruangan tersebut, Aditya pun mengulurkan tangannya dengan niat ingin berkenalan dengan Tuan Firdaus.
Namun saat itu, Tuan Firdaus tak memperdulikan hal itu. Tidak usah basa-basi. Katakan, apa niat dan tujuanmu datang menemuiku, ucap Tuan Firdaus, lalu kembali berkata, jika tujuanmu adalah ingin melakukan protes, maka sebaiknya kamu pergi dan lupakan semua itu, ucap Tuan Firdaus. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, oh bukan Tuan, saya mana berani melakukan hal itu, ucap Aditya. Oh baguslah jika kamu sadar, ucap Tuan Firdaus, lalu kembali berkata, kalau begitu katakan apa tujuanmu. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung menunjuk ke arah peta digital yang terpajang di salah satu dinding di ruangan tersebut. Yang saya inginkan, Anda meninggalkan desa Mekar, ucap Aditya, lalu kembali berkata, saya hanya menginginkan satu desa itu saja, selebihnya terserah Tuan saja, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun berkata, jika saya tidak mau, apa yang akan kamu lakukan? Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Tuan, sebaiknya jangan, karena jika sampai saya melakukan sesuatu, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup Anda, ucap Aditya. Hahaha, anak muda, cepatlah bangun dari tidurmu, ucap Tuan Firdaus, lalu kembali berkata, saya ingin lihat, apa yang bisa kamu lakukan padaku. Dan asal kamu tahu, dalam beberapa bulan lagi, saya akan membuat orang-orang lupa, bahwa sebelumnya desa itu pernah ada, ucap Tuan Firdaus. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung berdiri dari tempat duduknya, lalu berkata, baiklah Tuan, jika Anda ingin orang-orang lupa, bahwa sebelumnya desa itu pernah ada, maka saya pun ingin mengatakan pada Anda, dalam waktu 7 hari, saya akan membawa dunia ke desa itu, ucap Aditya, lalu bergegas keluar dari ruangan tersebut. Namun, saat akan keluar dari pintu ruangan tersebut, tiba-tiba terdengar, Tuan Firdaus berkata, silakan, saya ingin lihat, bagaimana caramu memindahkan dunia ke sebuah desa, yang tak memiliki halte bus, ucap Tuan Firdaus, yang menganggap ucapan Aditya, hanyalah sebuah lelucon belaka. Sementara, salah satu bodyguard dari Tuan Firdaus, yang juga mendengarkan percakapan itu, ia pun segera bergegas untuk mengikuti Aditya, untuk memberi pelajaran padanya. Namun tiba-tiba, Tuan Firdaus berkata, tak perlu, bocah gila seperti itu, bukanlah ancaman bagiku, ucap Tuan Firdaus. Sementara Aditya, saat akan sampai di pintu keluar, tiba-tiba, ia melihat Dika, yang sedang menggandeng tangan seorang wanita, yang baru saja akan masuk ke gedung kantor tersebut. Melihat hal itu, Aditya pun, langsung berpura-pura menghampiri si resepsionis, yang tadi mengantarnya. Mas, ada apa lagi mas, gimana, urusannya udah selesai, sapa si resepsionis. Oh udah mbak, makasih ya, ucap Aditya. Oh sama-sama mas, sahut si resepsionis. Sementara Aditya, sesaat setelah Dika melewati dirinya, Aditya pun, langsung kembali melangkah, keluar dari gedung tersebut. Kok ada si Dika ya? Mau apa dia datang ke sini, dan ada hubungan apa, antara Dika dan Tuan Firdaus, gumam Aditya, sembari melangkahkan kakinya. Singkat waktu, Aditya yang telah sampai di rumah milik Niko, ia pun langsung menghubungi Jasmine untuk meminta nomor telepon dari salah satu teknisi yang masih berada di desa Mekar. Setelah mendapat nomor teleponnya, Aditya pun langsung bergegas menghubungi si teknisi agar mereka jangan dulu meninggalkan desa Mekar, karena dia akan segera mengirimkan mesin penggilingan baru beserta material untuk membangun kembali bangunan penggilingan milik kakek Warso yang telah habis dilalap api. Dan bukan itu saja, saat itu pun, Aditya meminta pada si teknisi, untuk menemui Pak Sekdes. Sementara Pak Sekdes, yang tiba-tiba didatangi oleh si teknisi, beliau pun berkata, ini ada apa ya, ucap Pak Sekdes. Maaf Pak, ini Pak Aditya ingin bicara dengan Anda, ucap si teknisi, sembari memberikan handphonenya yang masih tersambung dengan Aditya. Halo, ucap Pak Sekdes, setelah menerima handphone tersebut. Ya halo juga Pak, sahut Aditya, lalu kembali berkata, gini Pak, saya ingin bertanya, apa Pak Kades tahu, siapa pemilik bangunan yang lokasinya tak jauh dari penggilingan milik kakek Warso, ucap Aditya. Oh, bangunan rumah yang belum jadi itu ya? Iya Pak Sekdes, sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Sekdes pun berkata, bangunan itu saya yang punya. Kenapa Nak Adit menanyakan hal itu, ucap Pak Sekdes. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, apa boleh saya memakainya dulu?
Atau kalau Pak Sekdes mau, biar saya membelinya. Pak Sekdes sebutkan saja harganya, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Sekdes pun berkata, kalau Nak Adit mau, silakan pakai saja. Lagian, Bapak juga belum punya anggaran untuk menyelesaikan rumah itu, ucap Pak Sekdes, yang mengira bahwa Aditya ingin memakai bangunan itu untuk tempat tinggalnya. Oh kalau gitu makasih Pak, besok saya akan menyuruh orang untuk segera menyelesaikan bangunan itu, ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Pak Sekdes, ia tampak heran saat mendengar ucapan Aditya, yang mengatakan akan menyuruh orang untuk segera menyelesaikan bangunan itu. Sementara Aditya sendiri, terlihat saat itu, ia sedang melakukan panggilan, yang ditujukan kepada Brian. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.